Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Ketemu lagi untuk melanjutkan diskusi kita terkait bahwa dana desa itu sangat-sangat efektif memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat desa. Saya membandingkan dulu ketika sebelum ada dana desa, maka desa-desa yang maju adalah desa-desa yang mempunyai kepala desa yang memang dia pinter, dia punya akses kepada kekuasaan. Bisa jadi mereka punya akses ke pusat atau ke daerah, bisa jadi dia ada teman dari anggota dewan ataupun mereka juga kenal pejabat. Artinya di era-era itu memang hanya pinter-pinter melobi atau pinter-pinter, kepala desa harus pinter membuat proposal, kemudian kesana kemari untuk mencari dana yang bisa digunakan untuk membangun desa. Itu oke, nggak masalah. Sehingga tahun-tahun itu Rara itu benar-benar hanya desa-desa tertentu, desa-desa yang kemudian kepala desanya mempunyai kapasitas, kebetulan juga mempunyai akses kepada kekuasaan, baik kekuasaan tingkat pusat, provinsi maupun daerah, sehingga mereka bisa dengan akses itu mereka bisa membangun desanya, karena memang dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah itu sangat kecil sekali. Nah, bagaimana kemudian dengan desa-desa yang secara kebetulan kampungnya atau desanya jauh dari pusat kekuasaan, kemudian kepala desanya juga tidak mempunyai akses kepada kekuasaan, maka bisa jadi desanya tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Desanya mengalami setak karena memang merekanya mau membuat proposal, mau kesana kemari, mereka tidak punya kapasitas dan tidak punya akses untuk bisa mendapatkan dana-dana di luar dana yang sudah di paket yang disiapkan oleh pemerintah. Sehingga waktu itu benar-benar hanya kampung-kampung, hanya desa-desa yang mempunyai desa yang mempunyai sumber SDM, kepala desanya mempunyai kapasitas dan cerdas mencari sumber pendanaan untuk desanya dari lobby-lobby dan lain sebagainya. Sehingga sekali lagi, era itu adalah era di mana hanya kampung-kampung, hanya desa-desa yang kepala desanya pintar saja yang kemudian mampu mendapatkan dana. Bagaimana dengan kondisi yang lainnya? Nah, sehingga kemudian ketika dana desa hari ini, di mana dana desa langsung di dropping dari pusat, maka efektivitas dana ini sangat luar biasa. Yang pertama adalah proyek-proyek yang dikelola di kampung itu sepenuhnya adalah swakelola. Jadi masyarakat akhirnya mendapatkan penghasilan dari melaksanakan proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh desa. Betapa banyak hari ini orang-orang masyarakat kecil, masyarakat bawah bisa gumuyu karena mereka bisa bekerja pada proyek-proyek pemerintah yang didanai dari dana desa. Itu yang pertama, efektivitas itu sangat luar biasa. Dampak sosial ekonomi masyarakat di kelas bawah yang akhirnya yang tadinya pengangguran bisa jadi dengan adanya dana desa, dan di mana masyarakat desa itu membangun infrastruktur, mereka dilibatkan karena bagian besar proyek-proyek di desa dilakukan secara swakelola, di mana melibatkan keterlibatan sebanyak-banyak masyarakat kampung, masyarakat desa, sehingga betapa banyak orang-orang yang mendapatkan penghasilan dilibatkan dari dana desa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada keberlanjutan, ada kepastian bahwa setiap tahun desa mendapatkan dana yang kisarannya kurang lebih sebagaimana yang sudah, sehingga kampung, sehingga desa mereka punya visi yang jelas, mau 5 tahun ke depan mau di mana. Mereka mempunyai konsep pembangunan yang berkelanjutan. Artinya karena mereka tahu bahwa dana desa itu kisarannya kurang lebih, sehingga kepala desa bisa memproyeksikan bahwa 5 tahun ke depan akan apa yang harus dibangun. Sehingga karena angkakannya ada, dana-dana yang disiapkan, karena ada kepastian bahwa tiap tahun mereka mendapatkan dana desa di kisaran, anggap kalau kemudian sekarang yang di dropping pemerintah, meskipun tidak rata, di kisaran hampir semua kalau dibagi kepada 75.265 desa dengan dana yang dikucurkan pemerintah saat ini, maka rata-rata desa mendapatkan dana sekitar 950 juta. Artinya dana itu yang kemudian bisa dinikmati di kampung, sehingga ada proyek, ada keterlanjutan, ada, sehingga 5 tahun ke depan ini mau membangun apa, ada kepastian bahwa masyarakat di kampung itu
bisa mendapatkan pertama dan mendapatkan pekerjaan, yang kedua adalah ada keberlanjutan proyek-proyek yang ada di kampung, sehingga bisa jadi hari ini proyek yang belum kelar akan dilakukan di tahun berikutnya karena ada kepastian dana yang dikucurkan oleh pemerintah. Nah, kalau kemudian terkait dengan adanya permainan atau adanya korupsi, saya pikir sekarang bukan saatnya lagi, bukan zamannya lagi orang gampang untuk main korupsi, karena instrumen untuk pencegahan sangat luar biasa. Di desa ada relawan, ada pendamping desa, ada perwakilan BPD atau BPK yang kemudian semua prosesnya terang benderang. Kemudian ada rapat-rapat sebelum memutuskan, ada proses musyawarah yang berjenjang dari kampung sebelum kemudian diketok dan ditetapkan di tingkat desa. Ada pra RKP, ada RKP, ada musyawarah desa yang kemudian memutuskan prioritas-prioritas pembangunan yang harus dibangun di kampung. Sehingga dengan model musyawarah yang berjenjang ini dan dengan dikawal oleh lapisan masyarakat dan dengan ada pendamping yang disiapkan oleh pemerintah, saya pikir ke depan sekali lagi efektivitas dana desa masih sangat efektif. Sehingga sekali lagi bagi anggota dewan, anggota DPR yang menyuarakan untuk menyetop dana desa, menurut saya dia adalah kurang paham atau memang gagal paham, karena sekali lagi yang tadi di video sebelumnya kita tunjukkan betapa luar biasa efektivitas dana desa dalam meningkatkan indeks desa membangun. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.